dari langit. Seakan-akan beliau mendengar suara, "Hei Muhammad, jika bumi meninggalkan engkau, maka jagat raya akan menerimamu." Maka menanglah Rasulullah SAW. Pergi ke Sidratul Muntaha, turun dari Sidratul Muntaha, membawa salat. Jadi beliau dipanggil dulu naik, diberi titipan, sampaikan kepada umatmu, katakan pada umatmu, ayo podo-podo Isra, ayo podo-podo Mi'raj, iki oleh-olehku. Katakan dalam salatmu, alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahman ar-rahim ila akhirih. Katakan dalam salatmu at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Dan karena itu saudara-saudara, as-salah. Lantas apa sih itu salah? Salah ada mengandung 3 makna. Salah ada imam. Dan imamah adalah satu yang maha mutlak dalam kehidupan kemasyarakatan seorang muslim. Ada jamaah, ada masjid. Ini headquarters, ini markas, dan ini jamaah. Mana imammu? Ini imam kita, lengkap. Dari ini masyarakat muslim akan selalu tergambar dalam wajah, di muka wajah dunia, bahwa dia dengan imam dan jamaahnya bisa berjuang. Jamaah tanpa imam tidak ada artinya. Imam berdiri sendiri tanpa jamaah tidak ada artinya. Jamaah dan imam tidak punya markas juga tidak ada artinya. Masjid, sujud, sejadah, imam, jamaah, lengkap. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kalau kita tadi berkelana dengan Mi'raj dan Isra, maka kita sekarang harus memikirkan bagaimana kita di zaman ini. Ini abad kemenangan. Abad kemenangan. Sebab pergolakan antara iman dan kufur. Iman yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan kufur yang dibawa oleh setan tidak pernah berpisah. Satu sama lain harus berbenturan. Silih berganti kemenangan. Dari pihak iman ke kufur dan dari syirik ke tauhid. Sekarang dunia kafir dan mukmin itu juga masih berada dalam pergolakan. Dan mungkin ini babak semifinal. Finalnya nanti datangnya Mahdi alaihissalam dan turunnya Isa al-Masih. Tapi babak ini babak semifinal. Dan suara umat Islam yang ditunjang oleh sebagian dari lawan-lawannya mengatakan bahwa secara meyakinkan bahwa kemenangan dalam final itu nanti adalah di pihak Islam. Mestinya Islam tidak kalah. Sebab dengan lawan-lawannya yang ada sekarang itu bukan tandingan Islam. Jadi ideologi dengan ideologi yang ada, ideologi komunisme, ideologi liberalisme, ideologi kapitalisme, apalagi ideologi-ideologi yang brengsek, bukan tandingan dari Islam. Pengembannya sendiri yang bisa menentukan. Tapi sayang, pengembannya Islam ini yang suka terpengaruh, kurang yakin, kurang kompak, di samping licik dan lihainya lawan-lawan, maka umat Islam terbangun jatuh di abad-abad akhir ini. Sebab mestinya tidak demikian. Data-data ilmiah mengatakan yang kuat akan menang. Dan Al-Quran kuat. Isinya kuat, tidak bisa dipreteli, tidak bisa dikritik, tidak bisa dilunturkan. Apalagi Allah sudah berjanji liyudhhirahu 'alad dini kullih. Apalagi Nabi SAW sudah berkata, "Satuqatilukumul yahud, fatuqatilunahum," dan lain-lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin, semua agama yang pernah ada sudah kewalahan menangani serba problema. Ini dunia sekarang. Saudara tanya pada agama Yahudi, sudah tidak kuat menanggulangi, menampung, mengatur problema yang ada, tidak ada yang kuat. Agama Nasrani lebih lagi.
Itu sebabnya sampai mereka menyebal, menyeleweng menjadi children of God, menjadi hippies dan sebagainya. Mereka sudah tidak kuat menanggulangi apa yang ada. Kemudian, semua filsafat buatan manusia, kemudian semua ilmu sekuler pun tidak pernah bisa berbuat apa-apa terhadap masalah-masalah sekarang ini. Islam bersandar atas sejarahnya, Qurannya, dan prinsip-prinsipnya, bersedia untuk menangani itu. Tapi sayang, dia belum dapat jalan, dia belum mendapat tempat, sebab tidak diberi tempat. Ma'asyiral muslimin, prasada yang ditempati oleh kaum muslimin ini sambung menyambung. Ini sudah merupakan satu sebab kemenangan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan umat Islam ini umat yang bakal memimpin. Wakadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada. Kuntum khaira ummah. Khaira ummah tidak boleh menada, tidak ngemis, karenanya tiap negeri Islam kaya. Nanti saya akan sebutkan data-datanya. Penduduk muslim di dunia mengetahui bahasa Al-Quran sebagai alat pemersatu. Ini sebetulnya sudah alat persatuannya sudah tercapai. Penduduk muslim sedunia kalau sholat menghadapi satu Ka'bah, satu arah, ini sudah alat persatuan yang luar biasa. Ma'asyiral muslimin, hasil dunia Islam rekor dan penting. Dunia Islam yang membentang dari selatan Khatul Istiwa sampai 55 derajat di utara merupakan negara yang paling penting di dunia. Negara kedua di dunia yang menghasilkan gandum adalah negara-negara Islam setelah Soviet. Sekarang Soviet sudah bangkrut. Gandumnya tahun 82-83 tidak berhasil. Waktu Menteri Pertaniannya ditanya, dia bilang jangan tanya saya, tanya natur, alam. Soal saya tidak mengikut-ikut, ini alam katanya. Negara Islam adalah negara ketiga penghasil beras, makanan utama di dunia. Negara Islam negara kelima penghasil jagung. Negara Islam negara ketiga penghasil gula, tebu. Negara Islam negara kedua penghasil minyak zaitun. Negara Islam negara pertama penghasil kurma di dunia. Negara kedua penghasil kopi. Negara keempat penghasil teh. Negara pertama penghasil kakao. Negara kedua penghasil kopra. Negara pertama penghasil kelapa sawit. Negara pertama penghasil karet. Negara pertama penghasil kapas. Negara pertama penghasil biji kapuk. Ma'asyiral muslimin, negara pertama penghasil rami. Negara pertama penghasil kacang-kacangan full dan sebagainya. Hutan negara Islam ketika di dunia di dalam seperti sekarang ini, hutan Islam masih besar. Nah, energi atau at-taqah, maka negara Islam adalah negara pertama penghasil bensin di dunia. 11 juta barel lebih itu daripada negara-negara Timur Tengah saja. Negara Islam adalah negara pertama penghasil boksit. Negara kedua penghasil fosfat. Negara kedua penghasil tembakau. Negara ketiga penghasil besi. Lantas kita kembali pada moneter. Dunia Islam adalah gudangnya duit. Maaf saya pakai ini. Sebab ini duit adalah di tangannya umat Islam. Itu negara Timur Tengah itu kalau pandai memegang duitnya, mengolah, mengaktifir duitnya, maka mereka tidak perlu lagi dolar Amerika. Dolar ini akan merupakan seperti bungkusnya kacang goreng, tidak ada artinya. Sebab mereka bisa bikin dinar Arab. Ditelampu tidak membuat, dia pakai dolar, menguatkan dolar. Karena mereka tidak pergi ke Islam ini. Tadi saya katakan, umatnya yang suka nyeleweng, suka menyerah, tidak kuat, tidak ulet. Itu mengenai moneter. Kalau geografis, dunia Islam adalah menjenguk ke5 lautan. Ini belum ada satu negara di dunia yang menjenguk kepada 5 lautan. Mempunyai 5 kanal dan 5 selat yang maha penting seperti selat Bosfor di Dardanella, selat Suez, selat Babul Mandab, selat Hormuz, Teluk Hormuz.
Dan itu semua sudah cukup dalam persyaratan membangkitkan sesuatu umat di dunia ini. Ma'asyiral muslimin, selain itu ada faktor yang penting antum semua mengetahuinya, yaitu matangnya jahiliyah dewasa ini. Jahiliyah itu seperti sesuatu matang, sudah mesti turun dan jatuh. Dan keringnya sumber-sumber rohani di dada manusia. Ada lagi sirnanya kalimat moral daripada kamus-kamus internasional. Sedang agama-agama dulu sudah tidak otentik, tidak lengkap, sudah disalahgunakan oleh pengemban-pengembannya. Komunisme sebagai ajaran bukan saja gagal, tetapi sudah tidak up to date lagi. Kapitalisme, liberalisme, nasionalisme, patriotisme, sosio-teo-nasionalisme, teokrasisme ala abad pertengahan tidak populer lagi. Jadi serba kemelut yang dilahirkan oleh sekularisme itu menunggu konsep lengkap, yang lincah, menunggu konsep yang rasional, dan itu tidak ada kecuali dalam Al-Quranul Karim. Seluruh dunia sudah merasa, sudah memeras otaknya. Seluruh sarjana telah membolak-balikkan semua catatannya. Namun hasilnya nihil semuanya itu. Akhirnya dunia menyoroti Islam. Dan dengan penuh perhatian menyaksikan gerakan-gerakan Islam yang kecil-kecilan, mantap, kuat, matok, dan berhasil. Ma'asyiral muslimin, ya, bagi aib dan satu kekurangan yang tidak bisa ditutup, kalau kita umatnya tidak pernah membaca Quran dan tidak tahu Al-Quran, tidak membanggakan diri menjadi muslim. Kalau sholat saja di alun-alun malu sebab dilihat orang. Na'udzubillah min dzalik. Anda harus bangga mempunyai cara sholat yang tidak pernah dimiliki oleh umat manusia. Cara sholat yang bisa menghubungkan antara positif dan negatif, dan menyalakan otak saudara, menyenangkan dan menggembirakan hati saudara. Ma'asyiral muslimin, paling gigih yang memerangi kita adalah Yahudi. Permulaan menjatuhkan khilafah Islamiyah sudah kita ketahui. Menggantikan syariat Allah dengan manusia, aturan manusia. Merobek-robek persatuan negara-negara dan umat. Kemudian menjajah kita. Kemunduran negara-negara dan umat Islam di bawah penjajahan itu. Indonesia 350 tahun di bawah penjajahan dan tidak pernah mentas. Tekanan, ancaman, teror yang dilakukan terhadap umat Islam di mana-mana. Namun kesadaran akhir-akhir ini insya Allah akan berkembang terus. Insya Allah akan diberkahi oleh Allah. Matangnya umat Islam akan pengalaman-pengalaman masa lampau akan menjadikan kita sekarang ini sudah dewasa. Tidak akan tertipu lagi oleh inspirasi dari barat maupun timur. Akan mengerti antah dan beras. Akan tahu emas dengan loyang. Bagaimana kita membedakan itu. Kalau kita belum tahu hal ini, maka kita belum juga dewasa. Akan tahu menjaga bagaimana persatuan. Ini jamaah. Ini jamaah. Dan ini imamah. Dan ini masjid. Kenalkan dirimu, anakmu kepada ini tempat. Dan i'tikaflah di sini untuk menarik inspirasi baik terhadap saudaramu si muslim. Jangan meniup-niupkan perpecahan di zaman sekarang. Perpecahan adalah suara syaitan. Tidak ada yang menyuruh berpecah kecuali syaitan. Atau a'wanu syaitan, pembantu-pembantu setan. Jangan mudah menuduh-nuduh si muslim. Jangan mengoreksi orang lain, koreksi dirimu. Dan last but not least, bacalah. Bacalah. Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Kalau Anda bisa baca dan terus baca, Anda tidak mudah digoncangkan oleh suasana. Anda tidak mudah dikibulin oleh suara orang. Anda tidak mudah menelan fatwa-fatwa brengsek dari ulama su. Bacalah, bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wa sadaqallahul azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam.
Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.